Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pesta Budaya Tabui kembali digelar. Meski dihadiri ratusan ribu penonton, tapi tak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun. Setelah melarikan diri ke hutan selama 1 pekan, seorang remaja yang berusia 19 tahun ditangkap Satreskrim Polsek Koto Tangah. Untuk mempererat tali persaudaraan dalam rangka melestarikan Silek Minang, para guru, pelatih, dan Tuo Silek se-Sumatera Barat berkumpul di Solo. Pesta Budaya Tabui kembali digelar di Pariaman. Perhelatan Akbar Rang Piaman yang digelar setiap bulan Muharram ini bertepatan dengan tewasnya cucu Nabi Muhammad di Perang Karbala, Irak. Rangkaian Pesta Budaya Tabui selalu dilaksanakan selama 2 pekan dan diakhiri pada hari Minggu yang merupakan hari puncak pelaksanaannya. Prosesnya diawali dengan Tabui Nayak Pangke pada Minggu pagi yang dilakukan oleh kedua anak Tabui, Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Anak Tabui adalah istilah bagi pengelola Tabui. Proses Nayak Pangke ini menyatukan kedua bagian Tabui, bagian atas dan bagian bawahnya. Pesta budaya yang digelar setiap bulan Muharram ini, puncak pelaksanaan yang seharusnya tanggal 10 Muharram, yang bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2024. Namun pemerintah Pariaman melaksanakannya tanggal 21 Juli 2024 yang disesuaikan dengan kalender pariwisata. Saat Tabui dilarung ke laut, hal itu menjadi tontonan yang menarik bagi ratusan ribu penonton yang berdatangan dari pelosok daerah di Sumatera Barat serta perantau. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah penonton akan berebutan mengambil ornamen Tabui saat Tabui dilarung ke laut karena dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Kalau gangguan orang jahat atau apa yang kita tanam di rumah, lagipun untuk berdagang. Kalau kita berdagang, berjualan, sebab itulah orang berebut ambil ini. Untuk kata-kata yang tua dulu, petua-tua Padang Pariaman ini mengatakan untuk pelaris. Ya, antusias sekali partisipasi masyarakat pada pesta budaya Tabui pada hari ini. Di mana kita melihat Tabui pada hari ini merupakan suatu event pariwisata menjadi magnet bagi masyarakat yang di ranah di rantau untuk datang ke Pariaman. Karena tidak ada Tabui, mungkin masyarakat Pariaman tidak bisa pulang ke Pariaman, jarang untuk melihat kampungnya. Hingga kini, di Sumatera Barat, hanya pesta Tabui yang bisa mendatangkan ratusan ribu penonton untuk menyaksikannya. Hal ini telah berlangsung sejak setengah abad lalu. Sejatinya, pemerintah Pariaman harus mencari solusi agar pesta budaya ini bisa terselenggara setiap tahun dan penyelenggaraannya bisa lebih baik. Salah satunya adalah meniadakan kabel listrik yang melintang di jalan raya yang menghambat proses perjalanan Tabui menuju laut. Selain itu, pemerintah Pariaman juga dituntut untuk mengemasnya lebih baik agar warga bisa menyaksikan Tabui dilarung ke laut dengan mudah tanpa harus berdesak-desakan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ada satu tempat pemungutan suara di Pasaman yang diusulkan oleh pengawas TPS kepada KPPS
agar dilakukan pemungutan suara ulang. Pasalnya, salah seorang pemilih diketahui mencoblos dengan 2 surat suara sekaligus. 2 lembar surat suara itu diterima pemilih dari salah seorang anggota KPPS ketika datang ke TPS. Namun usulan pengawas TPS ini tidak digubris oleh KPPS setempat. Pihak KPPS tidak melanjutkan usulan itu ke tingkat PPS, PPK, hingga ke KPU Kabupaten. Karena itu, usulan ini tidak sampai ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Karena tidak ada usulan itu naik dari KPPS ke tingkat atas, Bawaslu Sumatera Barat meminta agar KPU memberikan sanksi kepada anggota KPPS yang bersangkutan. Kita dari pengawas secara lisan dan kita sampaikan juga secara tertulis. Tinggal itu kan ditindaklanjuti oleh jajaran penyelenggara pemilu, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota. Apabila ini ternyata secara prosedural tidak dilakukan, maka KPU Kabupaten Kota melakukan upaya maksimal dalam proses penanganan dan pembinaan badan ad hoc mereka. KPPS melakukan penelitian berdasarkan usulan pengawas TPS yang kemudian kalau memang terbukti KPPS mengusulkan ke KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini Pasaman, melalui PPK untuk pengusulan pemungutan suara ulang. Tadi disampaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman bahwasanya tidak ada pengusulan untuk dilakukan PSU. KPU Sumatera Barat memastikan tidak ada rencana menggelar PSU terhadap PSU DPD di salah satu TPS di Pasaman itu. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Jalan Kabupaten di Nagari Koto Sawah yang menghubungkan daerah Simpang Sayur, Ujung Gading, di Kecamatan Lembah Melintang, menuju daerah Sikabau di Kecamatan Koto Balingka. Kondisinya sangat memprihatinkan. Saat musim kemarau seperti sekarang, jalannya berdebu. Jika diguyur hujan, maka jalanan berubah menjadi kubangan. Jalan penghubung ini panjangnya hanya sekitar 7 km, dengan lebar sekitar 4 meter, dan telah rusak sejak 5 tahun lalu. Warga sekitar telah berulang kali menyampaikan kerusakan itu ke instansi terkait di Pasaman Barat. Namun hingga kini, kondisi jalan belum berubah sama sekali. Selain soal kerusakan, warga juga meminta pemerintah kabupaten untuk memasang rambu-rambu agar jalan ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan dengan tonase tertentu. Pasalnya, jalan ini kerap dilalui oleh truk dengan tonase yang besar. Penyebab rumah saya yang retak-retak ini akibat truk tronton dari peron yang bawa sawit itu, Pak. Getarannya sangat kuat. Kalau retaknya itu kurun waktu 3 tahun 4 tahun ini lah, Pak. Itu makin kesininya makin tambah. Ya karena belakangan sebelum truk tronton lewat, rumah ini tidak ada efeknya. Selain merusakkan jalan, getaran akibat kendaraan bertonase besar itu juga berdampak pada rumah yang berada di sepanjang jalan itu. Banyak warga yang rumahnya retak-retak. Dia parahnya kira-kira 5 tahun terakhir inilah. Semenjak mobil tronton lewat tiap hari di sini. Dia dalam sehari itu memang satu kali yang bermuatan, cuma sekali lewat itu 5 tronton. Jadi berkisar per tronton itu muatannya 30 sampai 40 ton. Sedangkan kondisi jalan sangat parah, istilahnya belum kapasitasnya untuk menampung muatan seberat itu. Menurut Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Pasaman Barat, jalan penghubung ini merupakan jalan kabupaten tipe 3C yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan dengan tonase maksimal 8 ton saja. Sudah kita tetapkan menjadi jalan kabupaten dengan kelas jalan kelas 3C gitu, Pak. Untuk jalan kelas 3 itu maksimal kendaraan yang bisa melewati adalah muatan sumbu terberatnya adalah 8 ton. Bukan total muatan kendaraan ya, muatan sumbu terberat. Salah satu sumbu terberat tentu sumbu belakang. Jadi sumbu belakang itu hanya boleh menahan beban 8 ton.
Banyaknya infrastruktur yang rusak dan dibiarkan di Pasaman Barat merupakan sebuah bukti jika pemerintah kabupaten abai dengan kemaslahatan warganya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga Padang berbondong-bondong mendatangi Lanut Sultan Syahrir di Tabing pada Senin siang. Mereka ingin memeriksakan mata dan memperoleh kacamata gratis. Warga yang datang, satu persatu diperiksa matanya oleh petugas medis dan dokter spesialis mata. Mulai dari rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, katarak, hingga berbagai penyakit mata lainnya. Jika mereka membutuhkan kacamata, maka mereka akan mendapatkan kacamata gratis. Namun jika menderita penyakit mata yang perlu ditindaklanjuti, maka mereka akan diperiksa secara mendalam di salah satu rumah sakit di Padang. Mendapatkan kacamata gratis merupakan sebuah berkah tersendiri bagi warga yang tak mampu. Karena dengan kacamata itu, penglihatannya bisa kembali normal. Melihat dekat agak susah, jadi bisa kan bagi kita yang nggak mampu, warga yang nggak mampu kan, terbantu kan dengan mendapatkan kacamata. Membantu banget bagi masyarakat umum yang rutin harus cek matanya, dan ini sangat membantu bagi masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan mata, dan pembagian 1.000 kacamata gratis kepada warga Kota Padang dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara. Jumlah yang akan dibagikan kurang lebih sekitar 1.000, bahkan mungkin lebih dari 1.000 kacamata. Kalau yang misalnya dari hasil screening lebih dari itu, tapi kurang lebih akan 1.000 kacamata. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan ke-77 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi warga kurang mampu yang selama ini terkendala penglihatannya karena tak mempunyai biaya ke rumah sakit. Apalagi bagi warga yang tak mempunyai BPJS serta tak terdaftar dalam keluarga penerima bantuan sosial. Robiham melaporkan dari Padang.